Seorang anggota TNI beristri pacaran lagi dengan seorang wanita yang ternyata sudah bersuami. Permasalahan ini jadi cukup menggegerkan, bahkan saat ini jadi permasalahan hukum. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Surabaya. Seorang lelaki bernama Adrianto, dirinya pun bekerja menjadi anggota TNI Angkatan Laut, dilantik di Jakarta. Punya istri bernama Pipit, mereka pun berdua dikaruniai 2 orang anak. Hingga 10 tahun pernikahan mereka berjalan lancar, mereka pun akhirnya bahagia dan pindah ke Surabaya karena tugas ke sana. Adrian sendiri sekarang menjadi Kopda di Surabaya. Adrian dengan Pipit sendiri tinggal di rumah dinas, mereka pun nampak terlihat baik-baik saja di awal. Pipit menjadi istri dari anggota TNI, dirinya pun jadi ibu rumah tangga, namun tak diam. Membantu keluarganya, Pipit sendiri punya usaha jual beli makanan frozen. Di tengah kesibukan Pipit dengan sang suami Kopda Adrian, Pipit sendiri tinggal di rumahnya, namun kedua anak Pipit kerap tinggal di rumah orang tua Pipit. Meskipun keseharian sekolahnya tetap diantar jemput oleh sang ibu Pipit. Setelah 10 tahun pernikahan, akhirnya rumah tangga Kopda Ardiansa dengan Pipit sendiri di ujung tanduk. Kopda Ardiansa ternyata kini sudah tak mencintai Pipit. Dirinya pun berselingkuh dengan wanita lain. Kopda Ardiansa berselingkuh dengan Mbak Lis. Hubungan perselingkuhan ini pun ketahuan Pipit, namun mereka seakan tak peduli meski sempat diperingatkan oleh Pipit. Hubungan mereka pun dilanjutkan. Melanjutkan hubungan perselingkuhan ini, mereka pun diam-diam di belakang sang istri Pipit. Suatu hari saat cuti liburan ke Solo, ke rumah orang tua dari Bribka Adriansa, Pipit pun diam-diam melihat handphone sang suami. Saat itu Pipit kaget menemukan video sang suami dengan Mbak Lis, bahkan video tersebut bisa dibilang adalah video dewasa. Pipit yang panik dengan penuh kesedihan menceritakan kejadian ini kepada adiknya sendiri. Diberikan doa dan ketenangan oleh sang adik, Pipit pun kembali menjalani kehidupannya. Konfirmasi kepada sang suami, namun bukannya tobat. Sang suami Kopda Adriansa malah ngamuk kepada Pipit dan meminta Pipit untuk tak ikut campur terkait permasalahan cinta antara Kopda Adriansa dengan Mbak Lis. Rumah tangga Kopda Adriansa dengan Pipit kini makin morat-marit, keduanya kerap cekcok hingga akhirnya Kopda Adriansa pun capek dan ingin meracun sang istri. 2 kali mencoba meracuni sang istri dengan obat yang dipesannya melalui Mbak Lis di sosial media. Namun nampaknya sudah dilakukan 2 kali, percobaan menghabisi Pipit pun tak terjadi. Pipit masih sehat segar bugar. Hingga akhirnya di tanggal 27 April 2023, Pipit kesal karena sang suami meminta uang kepada dirinya untuk BPKB mobil. Pipit yang curhat kepada sang adik mengungkapkan kesal karena mobil tersebut dipakai dengan selingkuhannya, namun masalah pembayaran sang istri salah yang harus membayarnya. Saat itu Pipit pun menceritakan kepada sang adik, dirinya akan tetap ngotot tak ingin membayar BPKB mobil milik dari Adriansa. Suatu malam Pipit ada di rumah bersama Kopda Ardiansa, ingin manja-manja kepada sang suami, namun saat itu sang suami nampak kesal dan geli, bahkan merasa terganggu. Ternyata sang suami kini yang ingin mencoba menghabisi Pipit tak bisa diracun, bahkan kini mengalahkan segala cara. Malam itu Kopda Ardiansa dengan Pipit pun cekcok tak berujung, hingga akhirnya Kopda Ardiansa mencekik dan membenturkan kepala sang istri hingga akhirnya sang istri pingsan. Tak peduli dengan kondisi sang istri, lagi-lagi Kopda Ardiansa membenturkan kepala Pipit hingga akhirnya membuat Pipit mengeluarkan banyak cairan merah dan kini Pipit pun tak bernyawa. Malam harinya jalanan sepi, Kopda Ardiansa menelpon panik selingkuhannya yaitu Mbak Lis. Mengabari kalau sang istri sudah tak bernyawa, bahkan keduanya pun berdiskusi mencari cara untuk membuang jasad Pipit. Tak mau sendiri, Kopda Ardiansa pun meminta Mbak Lis untuk mengantarnya. Hingga akhirnya keduanya pun bertemu usai janjian. Keduanya pun memasukkan jasad Pipit ke mobil dan membawa jasad tersebut keliling mencari tempat yang sepi untuk dibuang. Bahkan mereka pun berencana membakar jasad Pipit. Ternyata sebelum mengantarkan jasad Pipit untuk dibuang, ternyata Kopda Ardiansa sendiri telah membuang motor milik Pipit saat itu. Sebelum dilemparkan ke jurang, motor tersebut pun dicopot dulu plat nomornya agar tak ada yang curiga. Kembali kepada Kopda Ardiansa dan juga sang selingkuhan Mbak Lis mencari tempat yang sepi. Dari arah Surabaya mereka pun ke Pangkalan, mereka melewati Jalan Suramadu, tepatnya di jam 2.30 di daerah pesawahan. Usai itu mereka pun membuang jasad Pipit dan tak lama membakarnya. Mereka berdua bahkan sebelum perjalanan pulang sempat melakukan hubungan suami istri di mobil saat itu. Dengan dalih saat itu Kopda pun ingin melepaskan stres.
Usai semuanya selesai, kembali ke rumah masing-masing, Kopda pun akhirnya keesokan harinya bekerja seperti biasanya. Bahkan dirinya pun bersandiwara, menelpon orang tua dari Pipit, menanyakan keberadaan Pipit. Mengaku dirinya dengan Pipit cekcok, namun tak lama Pipit meninggalkan rumah dan tak kembali hingga kini, menghilang tak bisa ditemukan. Keesokan harinya di tempat yang lain, seseorang menemukan jasad yang sudah tak bernyawa, setengah terbakar, hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini dan melakukan otopsi, membawa jasad ke rumah sakit. Tak ada identitas di sekitar korban hingga akhirnya melakukan identitas sidik jari. Jasad tersebut diketahui adalah Pipit dengan alamat yang jelas, hingga pihak kepolisian pun mengabari keluarga Pipit. Kaget dengan kabar dari pihak kepolisian, keluarga Pipit pun memberitahu kepada pihak kepolisian kalau Pipit sang anak tengah bermasalah dengan suaminya. Bahkan suaminya menyebutkan kalau Pipit menghilang tanpa melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mencari Kopda Apdiansah, menginterogasi sang Kopda, dan tak lama dirinya pun mengakui semua adalah perbuatannya. Dengan motif karena mereka sering cekcok masalah keuangan, masalah perselingkuhan, dan lama-lama dirinya pun sudah tak nyaman dengan sang istri. Mengaku tak sendiri, Kopda Ardiansah pun dirinya dibantu oleh sang selingkuhan, yaitu Mbak Lis. Tak hanya sendiri, Kopda Ardiansah dengan Mbak Lis pun diamankan, menjalani beberapa kali persidangan, hingga akhirnya mereka pun divonis hukuman, Mbak Lis 10 tahun penjara, Kopda Ardiansah 15 tahun penjara, dirinya pun dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Yang lebih cukup mengagetkan, ternyata Mbak Lis sendiri belum bercerai dengan sang suami. Mbak Lis berhubungan dengan Kopda Ardiansah atas dasar suka sama suka, meskipun ada orang-orang yang terluka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.